Now, you're watching Human Talk Podcast. Untuk sesuatu yang besar, Siti harus tampil memukau. Ada keyakinan dari dalam yang perlu dipancarkan keluar. Keindahan emas kini menyatu untuk tambah kesempurnaan. Percaya bahwa kita bisa berkilau seperti emas. Simplicity Gold Edition, good as gold. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar insan muda? Kembali lagi bersama saya Akbar Savio di Human Talk Podcast. Dan pada kesempatan kali ini kita akan berbincang dan juga ngobrol bersama Ustadz Husnul Muttaqin. Apa kabar Pak Ustadz? Alhamdulillah, baik Mas. Sehat ya Ustadz ya. Oke, insan muda, beliau ini koordinator pembinaan mu'alaf pesantren mu'alaf Indonesia Dompet Duafa. Dan beliau juga lulusan S1 dari International Islamic University Islamabad, Pakistan, jurusan Akidah Filsafat, dan sedang menimba ilmu lagi ya Tad? Betul. Di S2-nya, jadi lagi sibuk main tesis. Alhamdulillah. Kalau yang lain mainnya apa, beliau main tesis nih sekarang. Alhamdulillah. Oke. Dan beliau tahun 2019 lalu pernah menjadi Ketua Komisi Diskusi Dakwah Milenial di Indonesia Student Conference in Pakistan atau ISCIP, wilayah Timur Tengah dan Afrika. Dan di tahun 2017-nya beliau sempat dikontrak oleh Ninesol Teknologi Pakistan untuk menjadi Islamic Apps Translator untuk Android dan iOS dari bulan Mei hingga bulan Juni 2017. Dan pengalaman organisasi lainnya pernah jadi santri pencipta alam di Solo, terus juga ketua bagian olahraga Persatuan Pelajar dan Mahasiswa Indonesia Pakistan selama 1 tahun ya Tad? Ya, 1 periode. 1 periode, dan juga pernah menjadi ketua koperasi mahasiswa PPMI di Pakistan tahun 2015 dan 2016. Dan yang terakhir pernah menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Anggota PPMI MPA PPMI Pakistan 2016-2017. Wah, organisasinya luar biasa ya. Sibuk ya Pak Ustadz ya? Dikit. Di Pakistan ya? Lumayan. Oke, insan muda, sebelum kita mulai ngobrol sama beliau, saya mau ngasih tahu dulu informasi yang sangat luar biasa. Ini penting banget buat insan muda, karena apa? Karena seperti yang insan muda tahu, Dompet Duafa itu memiliki fokus-fokus di bidang kesehatan, ekonomi, sosial, budaya, dan tentunya di pendidikan. Berbicara tentang pendidikan, ini kenapa hadirnya beliau ada di sini. Nanti kita akan berbicara tentang Pesantren Mu'alaf Indonesia, Perjuangan Hijrah Memilih Islam. Nah, tapi sebelum itu saya mau ngajak insan muda untuk bergabung, berkolaborasi, dan juga berkontribusi di program pendidikan khususnya untuk Pesantren Mu'alaf ini. Caranya gampang banget, caranya kamu tinggal bisa langsung aja berdonasi melalui rekening atau scan barcode yang ada di layar handphone ataupun laptop kamu. Dengan melalui kanal donasi.dompetduafa.org/zakat. Kenapa zakat? Karena berbicara tentang zakat ini, apalagi di jalur pendidikan, itu lebih berkah, amin, dan juga bisa mendapatkan buat kita nyata ya, ketenangan dan juga hikmah dan juga berkat. Karena zakatmu menguatkan dan mendukung saudara-saudara mu'alaf kita untuk bisa berkegiatan, dan pastinya zakatmu bisa memberikan kemaslahatan dan juga kebaikan untuk teman-teman ataupun saudara-saudara kita yang berjuang di Pesantren Mu'alaf Indonesia ataupun yang belajar ya. Dan pas banget temanya ini, Pesantren Mu'alaf Indonesia, Perjuangan Hijrah Memilih Islam. Tapi sebelum itu ada hadiah buat insan muda yang ikutan giveaway ini ya. Caranya gampang, tonton terus episode kali ini, dan nanti di akhir acara saya akan ngasih pertanyaan. Tapi sebelum itu ada beberapa caranya. Yang pasti harus memfollow akun Instagramnya DDTV Official, Dompet Duafa ORG, dan juga @simplicity.id. Dan nanti jawab pertanyaannya lewat IG ataupun feed ya, atau lewat Instagram, lewat feed ataupun lewat stories. Lalu tag dan mention @DDTV Official, @dompetduafa.org, @simplicity.id. Dan jangan lupa untuk subscribe channelnya DDTV, nyalakan loncengnya, dan pengumuman pemenangnya akan saya informasikan di episode berikutnya. Nih giveaway-nya ini nih, ada Tara ya. Kalau saya nggak pakai ya, jadi buat insan muda yang perempuan pastinya. Jadi tonton terus
Human Talk Podcast. Oke, baik. Sekarang kita akan kembali ke Pak Ustadz. Pak Ustadz, apa kabar? Alhamdulillah baik Mas. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Saya lupa nih, bentar ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Apa kabar? Waalaikumsalam. Betul. Oke, Pak Ustadz, tadi kalau saya baca itu profilnya luar biasa sekali. Pak Ustadz di Pakistan. Berarti Betul. S1 berapa tahun tadi kemarin? 4 tahun. Sekarang S2 nanti lanjutnya berapa tahun? Sekarang S2 sebenarnya udah lama sih S2-nya. Jadi agak molor. Ngabisin biasanya S1 S2 berarti berapa? 8 tahun? S1 S2 nggak nyampe. S1-nya 4, S2-nya iya betul 8 tahun. 8 tahun Kurang ya, lebih bener ya. Luar biasa ya. Pak Ustadz 8 tahun menghabiskan menimba ilmu. Jadi kalau menimba ilmu itu jangan khawatir kita kehabisan waktu, tapi khawatirlah kalau kita kehabisan ilmu. Waduh, luar biasa. Oke, Pak Ustadz boleh ceritain nggak sih gimana caranya Pak Ustadz bisa kuliah di Pakistan? Alhamdulillah. Dulu ya tahun 2000, saya masuk S1-nya 2012. Ya, jadi 2011 itu kita lagi biasa kan mahasiswa kalau lulus SMA. Saya lulus SMA-nya 2010. Itu kan pada sibuk tuh nyari mau kuliah kemana sih, gitu kan. Nah, saya sendiri alhamdulillah dari meskipun keluarga kita bahasanya belum sempat mengenyam pendidikan, terutama orang tua, tapi semangat beliau untuk menekankan kita untuk bisa menuntut ilmu setinggi-tingginya itu luar biasa. Jadi beliau berdua bahkan mendukung, kamu mau sekolah kemana aja silakan, ya kan? Asal mau sekolah. Saya bilang kalau begitu saya pengen sekolah ke luar negeri. Oh bagus kata orang tua saya. Nah, dari situ saya mencoba tuh nyari-nyari kan. Akhirnya dapat info beasiswa yang dari Kemenak untuk ke Sudan, Mesir, sama Maroko. Saya ikut tuh tesnya di Jakarta Selatan, saya lupa tempatnya di mana lebih tepatnya tahun 2011. Kata pengujinya nanti tunggu 1 bulan sejak hari ini, nanti ininya keluar, katanya pengumumannya keluar. Kita nunggu tuh 1 bulan, disuruh buka websitenya kan. 2 bulan, 3 bulan nggak ada. Bukan nggak ada nama kita, nggak ada pengumumannya. Nggak ada informasi ya? Nggak ada informasinya, betul. Ya, namanya orang tua ya. Jadi mereka khawatir juga, beliau-beliau khawatir juga. Ini gimana kok belum jalan kuliahnya nih? Saya bilang sabar dulu. Setelah 3 bulan saya memutuskan untuk ganti haluan. Haluan. Ya, jadi saya tinggalkan itu. Saya tidak mau berharap lagi, ya saya tidak mau menunggu lagi. Akhirnya saya cari informasi, ternyata ada kuliah di Pakistan. Ya, dan itu kuliahnya kalau mahasiswa luar negeri itu bahasanya nggak pakai tes, bisa langsung ke sana. Dan bisa pakai biaya sendiri tanpa harus ngikut beasiswa dan lain sebagainya. Kemudian orang tua juga alhamdulillah menyanggupi. Kemudian saya langsung urus tuh dari transliterasi ijazah dan lain sebagainya. Berangkatlah ke Pakistan. Di sana cuma dites bahasa dan alhamdulillah lulus, langsung jadi bisa kuliah dan lain sebagainya. Seperti itu, Mas. Berarti Singkatnya. tes bahasanya lulus ya? Bahasa Arab ya, Tad, berarti ya? Kita bisa milih Arab sama Inggris. Pak Ustadz memilihnya apa? Saya memilihnya bahasa Arab karena saya saat itu lebih kuat Arabnya. Baik, berarti daripada Inggrisnya. Pak Ustadz ini lulusan di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Al-Mukmin Solo ya? Iya, betul. Berarti ya lulusan pesantren ya, kira-kira. Alhamdulillah. Milihnya bahasa Arab ya. Kalau misalkan Pak Ustadznya milih bahasa Inggris juga, sebenarnya nyamannya tapi pakai bahasa Arab ya, Tad ya? Iya, betul. Oke, itu selama kuliah di sana, Tad, yang dilakuin apa aja? Ada nggak sih kayak pengalaman organisasi yang menarik selain yang tadi saya bacakan gitu? Ikutan organisasi apa aja tadi selama di Pakistan? Selama kurang lebih berarti di jedanya sekarang pandemi udah 6 tahun kurang lebih kan di sana berarti? Lebih. Udah mau 7 tahun juga nih jangan-jangan? Iya, kurang lebih dari 2012. Tapi saya juga sempat lama di Indonesia sih, sampai setahun lebih. Ya karena berkeluarga kan, jadi ada space waktu. Di Pakistan sendiri untuk organisasi selama kuliah di Pakistan, istilahnya di luar yang tadi itu yang Mas sebutkan sebenarnya tidak ada. Yang paling menarik Tad di antara itu? Di antara itu yang paling menarik sih memang jadi MPA ya. Itu berarti majelis perwakilan ya? Majelis Permusyawaratan Anggota itu semacam MPR. Wah. MPR-nya Indonesia. Tapi di Pakistan? Di Pakistan. Untuk mahasiswa? Mahasiswa. Jadi di sana kan ada DPP itu, Dewan Pengurus Pusat. Nah, kita di atasnya mereka. Komite lah ya? Komite lah. Jadi kita mengkontrol semua program yang dilaksanakan oleh DPP dan DPD. Waduh. Seperti itu. Jadi skopnya udah internasional ya kan? Itu kan dari beberapa daerah juga yang ada di Indonesia ya Tad ya? Kalau bisa dibilang tuh salah satu prestasi terbaik bagi saya ketika jadi MPA itu adalah ketika kita bisa bantu
menjadi wasilah menggolkan teman-teman mahasiswa itu bisa berangkat kuliah, bisa berangkat haji 30 orang dari Pakistan. Wah, luar biasa. Itu programnya. Itu prestasi yang luar biasa. Saat itu Pak Ustadz lagi jadi ketua berarti? Jadi kita itu ada 3 anggota. Ya, itu 3-3-nya bahkan tidak ada ketua bahasa. Jadi semua jadi ya disebut seperti itu. Perjuangannya luar biasa. Perjuangannya memang luar biasa. Alhamdulillah itu prestasi yang luar biasa karena apa? Karena belum pernah ada sebelumnya mahasiswa yang berangkat haji diberangkatin oleh mahasiswa juga gitu. Dari Pakistan, ya kan? Bukan dari Indonesia ya. Mahasiswa Indonesia berangkat haji dari Pakistan. Karena kita ngurus. Tebus 30 orang. Itu lolos 30 orang, itu luar biasa. Salah satunya Pak Ustadz berarti? Saya belum sempat. Karena ketika masa haji saya pulang saat itu. Oke. Saya pulang liburan. Berarti beliau yang mengurusi, beliau yang belum sempat. Iya. Mudah-mudahan secepatnya Pak Ustadz ya. Insya Allah, amin. Doanya Mas, insya Allah. Oke, baik. Dan kalau Pakistan kan berarti kan bisa dibilang negara yang presentasi muslimnya banyak nih Tad. Betul. Nah, dan kebetulan kita berbicara kali ini adalah perjuangan mu'alaf mengambil jalan hijrah di jalan muslim atau di jalan Islam. Nah, boleh ceritain nggak Tad, ada nggak di Pakistan di sana meskipun mayoritasnya adalah muslim, apakah ada juga yang non muslim akhirnya beranjak atau tergerak untuk menjadi mu'alaf dan akhirnya masuk Islam Tad? Ya, pastinya ada. Pastinya ada. Apalagi kalau di negara mayoritas muslim. Tapi jujur saja terkait andil saya atau apakah saya pernah terjun di situ atau pernah terlibat langsung, belum pernah. Karena memang dulu ketika masih mahasiswa di Pakistan itu memang wilayah gerak kita terbatas. Karena Pakistan kan sampingan sama negara konflik Afghanistan. Itu kan perbatasan tuh. Nah, otomatis kan ngerempet juga konfliknya. Jadi kita memang sama kedutaannya kita, KBRI-nya Indonesia di Pakistan, kita dikasih tuh batas wilayah geraknya. Kita kan base-nya kampus kita base-nya di ibu kota. Jadi kita kalau mau keluar kemana-mana itu memang benar-benar dibatasi. Jadi nggak boleh sembarangan. Gitu. Karena takut itu tadi. Nah, untuk terkait mu'alaf, pastinya ada, cuma kalau saya terlibat secara langsung belum pernah. Baik. Nah, ketika pulang ke Indonesia tahun berapa Tad? Saya dari 2012 sampai 2017 itu baru satu kali pulang. Berarti Pas 2017. 2017 pulang? Selama 5 tahun setengah saya belum pernah pulang. Akhirnya pulang tahun 2017? 2017. Nah, apakah saat pulang itu Pak Ustadz sudah tahu adanya pesantren mu'alaf Dompet Duafa yang pada akhirnya bergabung, atau lama dulu di Indonesia akhirnya tahu dan mulai bergabung? Saya sudah tahu dari sejak di Pakistan. Kenapa? Karena kita ada simposium internasional Timur Tengah dan Afrika, kita adakan di Pakistan, dan salah satu orang Dompet Duafa kita undang, Mas Bambang. Apa itu beliau posisinya kalau nggak salah sekretaris apa itu saat itu? Mas Bambang yang mana nih? Orangnya agak kecil-kecil badannya, Bambang Suherman. Oh, Mas Bambang Suherman. Iya, beliau kita undang sebagai narasumber di simposium internasional Timur Tengah dan Afrika tahun 2018 kalau nggak salah. 2017 atau 2018. Seperti itu. Akhirnya tahu informasi ada pesantren Ya. mu'alaf. Dan boleh diceritain nggak awal mula Pak Ustadz gabung akhirnya di pesantren mu'alaf? Nah, kalau gabung di pesantren mu'alaf ini ceritanya unik ya. Ceritanya unik. Jadi istri saya itu satu kelas dengan istrinya Ustadz Fajar. Ustadz Fajar itu adalah sebagai pimpinan pesantren mu'alaf saat ini. Oh, baik. Jadi istri saya itu kuliah S1, S2 itu bareng sama istrinya beliau, satu kelas. Kemudian ketika saya pulang ke Indonesia, setelah saya menikah, kemudian saya ke Jakarta, dikenalkan sama beliau. Jadi kita bahasanya ngopi bareng gitu kan, berempat. Nah, sama beliau diajak gabung tuh. Ayo gabung ke pesantren mu'alaf. Kebetulan lagi butuh pembina. Oh, boleh saya bilang. Akhirnya beliau Jadi ajak gabung. pertemukannya sama istrinya. Dipertemukan oleh ikatan suci. Kurang lebih begitu. Berarti dari tahun berapa Tad udah gabung di pesantren mu'alaf? 2019 bulan 2. Berarti tahun depan udah mau setahun ya kurang lebih ya. Oke. Nah, kalau sedikit boleh tadi diceritain buat insan muda biar tahu juga gimana latar belakang dibangunnya pesantren mu'alaf di Indonesia ini dan kenapa dinamakan pesantren? Apakah Betul. memang konsepnya menginap atau memang konsepnya sekolah biasa bisa pulang atau dari rumah atau memang menginap di situ tadi? Jadi pesantren mu'alaf ini salah satu alasan terbesar kenapa Dompet Duafa membentuk dakwah di mu'alaf.
Jadi ini sudah menjadi fakta sebenarnya bahwa banyak di Indonesia itu masjid yang mensyahadatkan tapi tidak memberikan pembinaan. Ini fakta ya, saya tidak melakukan istilahnya klaim sepihak, tidak. Ini fakta. Terutama orang-orang yang lanjut usia. Jadi udah bukan pemuda lagi. Jadi banyak tuh orang-orang udah masuk Islam, kita kenal, Pak udah Islam berapa lama? Udah 15 tahun Ustadz. Sudah bisa sholat? Enggak bisa. Bisa baca Al-Fatihah? Enggak bisa. Syahadat di mana? Di sini. Cuma syahadat doang. Enggak diajarin bagaimana harusnya menjadi seorang muslim yang baik. Minimal sholat atau wudunya, taharonya, minimal itu. Taharonya saja kadang masih banyak yang belum bisa, apalagi sholatnya. Nah dari sini kita beranjak pesantren mu'alaf, dompet duafa, divisi dakwah menginisiasi untuk membentuk pesantren mu'alaf, dakwah khusus untuk di bidang mu'alaf, yang concern khusus di bidang mu'alaf. Dibentuklah pesantren mu'alaf. Dan untuk apa? Untuk itu tadi. Jadi kita itu salah satu ciri khas kita, warna yang kita punya di pesantren mu'alaf itu adalah pembinaan kita tidak berbatas usia. Jadi lintas usia. Jadi mu'alaf yang mau masuk umur berapapun monggo silakan. Seperti itu. Dan bahkan mayoritas santri kita itu adalah bisa dibilang 30 tahun ke atas. 30 tahun ke atas. Bahkan bisa lebih tua dari pembinanya. Seperti itu. Jadi landasan awalnya adalah banyak masjid yang apa tadi yang Pak Ustadz sebutkan? Pensyahadatan. Lakukan pensyahadatan saja. Tapi tidak dilakukan pembinaan lanjutan. Betul. Baik. Akhirnya dompet duafa dalam divisi dakwahnya membangun pesantren mu'alaf ini. Betul. Nah, berarti di situ ada yang tempat tinggal atau belajarnya gimana, Tad? Nah, alhamdulillah jadi kita punya program di pesantren mu'alaf itu ada 2 untuk mu'alaf. Program tipe pembinaannya itu adalah pembinaan mukim sama non mukim. Nah, adapun mukim karena keterbatasan gedung, itu kan gedung wakaf tuh. Jadi kita belum punya tempat lagi. Baru itu yang di Bintaro sektor 9. Itu cuma bisa menampung maksimal 8 orang, 8 santri. Karena beberapa ruangan kita pakai untuk kebutuhan yang lain. Jadi maksimal 8 santri, itu untuk yang mukim. Dan itu kita pilih tuh, nggak sembarangan. Nggak sembarangan yang masuk. Jadi ada tim kita namanya tim respon. Ustadz Aris Alwi, mungkin teman-teman kalau muda mungkin kenal ya Ustadz Aris Alwi. Pernah juga diposting kayaknya di Dede TV tuh kalau nggak salah. Beliau juga pernah masuk. Nah, beliau itu nanti yang beliau sudah mumpuni dari sisi psikologisnya, sudah ada pelatihan dan lain sebagainya. Jadi beliau bisa lihat tuh, siapa nih yang benar-benar ikhlas. Ya kan, serius, mau belajar beneran. Karena kalau yang nggak serius, mohon maaf. Gitu. Apalagi kalau yang misalnya ada tanda kutip untuk mencelakai atau mencederai, nah itu harus segera kita tolak. Gitu. Kenapa? Karena itu bisa membahayakan mu'alaf yang lain dan kita juga. Gitu. Nah kemudian misalnya syarat yang lain itu nggak boleh ada penyakit menular misalnya. Nah itu jelas tidak boleh. Kemudian itu yang mukim. Kemudian yang non mukim itu adalah mu'alaf-mu'alaf yang memiliki kesibukan masing-masing. Jadi mereka minta atau mensyahadat ke kita atau mereka syahadat di tempat lain, kemudian minta kepada kita untuk dibina. Nah itu kita bina. Kalau dulu sebelum pandemi, mereka kadang tuh hadir ke pesantren mu'alaf untuk minta pembinaan. Ada yang seminggu sekali, ada yang seminggu 2 kali. Nah kita juga ada tuh kajian rutin bulanan. Setiap hari Sabtu akhir bulan itu kita hadirkan pemateri yang mumpuni. Kemudian para mu'alafnya hadir ke gedung pesantren mu'alaf. Seperti itu. Baik. Nah berarti kondisinya lagi pandemi gini online ya Pak? Nah kalau lagi pandemi gini semua virtual. Seminggu itu kita ngadain 3 kali. Selasa sore, Selasa siang, Kamis siang, Sabtu pagi. Dan kajian bulanannya Sabtu. Itu semua virtual. Virtual ya Pak? Untuk yang non mukim. Baik. Berarti pada prinsipnya mukim masih ada saat ini tapi Betul, sesuai masih dengan ada. protokol kesehatan. Betul. Tapi untuk yang lain yang non mukim yang biasanya hadir dirubah menjadi online. Betul. Nah, sejak berdirinya pesantren mu'alaf sudah berapa banyak penerima manfaat yang ada sekarang? Dan mohon maaf, kriterianya ada nggak sih ketika yang khusus boleh mukim atau tidak ya? Selain yang tadi mungkin ada dinilai lagi niatnya. Betul. Ya. Selain itu ada lagi nggak? Apakah dilihat latar belakangnya? Oh ini duafa atau seperti apa gitu? Untuk latar belakang sendiri kita tidak terlalu memperhatikan. Tapi memang kita tekankan pada kondisi, kan teman-teman mu'alaf itu salah satu ujian mereka terbesar adalah ketika mereka harus berurusan dengan keluarga mereka sendiri. Ketika
diusir, kemudian bahkan diancam, kemudian bahkan identitas mereka itu semua dihanguskan. Atau bahkan kalau untung untung ditahan ya, tapi kalau ada juga itu yang dihanguskan, benar-benar dihilangkan. Supaya apa? Supaya mu'alaf kita itu mereka tidak punya akses kepada pekerjaan dan lain sebagainya. Pendidikan, pekerjaan benar-benar ditutup. Nah, itulah gunanya kita. Bagaimana caranya supaya kita bisa menampung mereka. Nah, itu perlu kita perhatikan juga latar belakang seperti itu. Jadi kita tampung. Kemudian selain itu tadi niat, kemudian tidak boleh memiliki penyakit menular, kemudian background seperti itu. Nah, dan memang rata-rata mu'alaf yang ekonominya bagus, ya, menengah ke atas atau bahkan menengah itu mereka nggak mau mukim seperti itu. Jadi memang rata-rata teman-teman yang mukim itu adalah teman-teman yang istilahnya kalau bahasa kasarnya mungkin nggak punya rumah seperti itu. Kita lah rumah mereka. Jadi rumah untuk pulang ya tadi ya, entah itu secara lahiriah ataupun batiniah ya. Betul. Nah, kalau ngomongin program sama fasilitas Tad, saat ini yang ada di pesantren mu'alaf apa aja Tad? Yang juga yang dikasih kepada penerima manfaat atau teman-teman mu'alaf yang ada di sana, selain ya pembinaan sudah pasti. Betul. Terus ada kajian bulanan juga. Selain itu ada apa aja Tad? Alhamdulillah ada program unggulan kita namanya Mu'alaf Trainer. Mu'alaf Trainer. Jadi salah satu ciri khas dompet duafa itu dalam berdakwah adalah tidak hanya sekedar menyampaikan materi keislaman, tetapi di situ ada pemberdayaan. Nah, bagaimana caranya supaya mu'alaf kita itu tidak hanya sekedar disuap, tapi mereka bisa nanam sendiri. Mereka bisa nyari penghidupan sendiri. Nah, di situ kita buat program namanya Mu'alaf Trainer. Jadi kita dari duit zakat itu, kita mengalokasikan sebagian dana duit zakat untuk pesantren mu'alaf itu untuk modal usaha mereka. Dan salah satu sekarang yang alhamdulillah yang lagi berkembang, itu ada namanya usaha donat don't care. Don't care, donat kere. Jadi ada filosofisnya. Ada filosofinya. Kenapa bisa namanya begitu? Kenapa don't care? Jadi don't care itu, jadi E di ujung itu pakai angka 3. DONK3R. Oke. Jadi don't care itu kan singkatan dari donat kere. Kere itu kan kalau bahasa Jawa kan miskin ya. Atau tidak punya lah. Nah, maksudnya apa filosofinya? Jadi donatnya itu adalah donat yang kita buat disasar untuk orang-orang ekonomi kelas bawah. Jadi rasanya itu kelas atas, tapi harganya kelas bawah atau orang miskin. Itu yang sudah berjalan saat ini. Itu yang sudah berjalan, alhamdulillah sudah. Bahkan kita punya program Jumat Berkah. Jadi setiap hari Jumat itu ada donatur yang memesan donat untuk kita bagikan gratis. Oke. Itu di masjid-masjid tuh. Jadi donaturnya ke pesantren mu'alaf, minta dibelikan donat. Minta dibuatkan donat. Berapa ratus? Biasanya rata-rata 100 piece ke atas. Untuk kita bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan di hari Jumat. Setelah sholat Jumat, biasanya kita pilih tuh masjidnya. Misalnya Jumat besok nih, itu masjid, tapi rata-rata memang yang dekat-dekat sana. Jadi masjid-masjid kecil yang istilahnya sasarannya benar-benar masyarakat yang ya seperti itu. Alhamdulillah. Wah, don't care ya, donat care dengan filosofi yang sangat luar biasa ya. Bisa tuh teman-teman mesen ya. Pas tuh buat insan muda yang mau hajatan nanti ya. Iya, itu bisa jadi hidangan ya. Tuh kalau mau nikah tuh buat digubuk-gubukan itu donat care atau short order ke Pak Ustadz ya. Tuh, siap. Oke, Pak Ustadz dilanjut. Berarti itu program unggulan ya, salah satu program unggulan. Salah satu program unggulan kita. Dan itu diambil dari dana zakat tadi. Dari dana zakat. Dialokasikannya ke dana usaha dari teman-teman mu'alaf. Nah, kalau tadi kan kita berbicara program sama fasilitas. Nah, kalau untuk proses dari pembelajaran, dari untuk proses pembinaan, itu dana yang dipakai juga dana zakat ya, Cat? Jadi segala bentuk gerakan yang kita lakukan di pesantren mu'alaf itu semua datang dari dana zakat. Jadi setiap Rp1 yang kita habiskan untuk kepentingan pesantren mu'alaf itu semuanya dari duit zakat, dari uang zakat yang dititipkan oleh saudara-saudara kita kaum muslimin kepada dompet duafa. Jadi alhamdulillah kita kan bisa diaudit nih, kan terbuka ya dompet duafa itu. Silakan, misalnya teman-teman kalau yang mau berdonasi, mau zakat itu mau misalnya saya belum percaya nih sama dompet duafa, silakan audit kita, silakan lihat laporannya ya kan. Alhamdulillah kita termasuk lembaga zakat yang benar-benar amanah dalam menyampaikan zakat. Jadi santri kita itu setiap bulan kita kasih yang namanya santunan. Jadi kadang mereka punya tuh kebutuhan khusus.
misalnya Ustadz, saya pingin ya misalnya potong rambut atau apa, pakai dana zakat yang kita alokasikan, mata anggarannya adalah santunan bulanan seperti itu. Dan makannya pun semuanya pokoknya dari duit zakat, makannya, listriknya, airnya, mandinya, pembinaan dan lain sebagainya semuanya, Al-Qur'annya semua dari duit zakat. Dari mereka bangun tidur sampai mereka tidur lagi, itu semuanya pakai dana zakat yang diamanahkan oleh saudara-saudara kaum muslimin kepada kita. Baik. Jadi pentingnya ya buat insan muda yang ingin berkolaborasi dan juga ingin bergabung, ikut berkontribusi di program pesantren mualaf dompet duafa ini. Tadi di awal sudah saya sampaikan caranya gampang banget. Kalau kamu mau ikut berdonasi ataupun mau ikut berzakat di dalam program pendidikan, khususnya program pesantren mualaf Indonesia dompet duafa, kamu bisa langsung aja masuk ke link donasi.dompetduafa.org/zakat. Oke, Pak Ustadz, berikutnya nih, kalau udah ngomongin yang di Bintaro nih Tad, rencananya nanti akan ada di mana lagi Tad pesantren mualaf? Alhamdulillah, kita sudah punya 4 cabang di seluruh Indonesia. Itu cabang kita berdiri akhir tahun 2019 atau sekitar antara rentan bulan September sampai bulan Desember. Pertama kita punya cabang di Cianjur. Kemudian kita juga punya cabang di Alor NTT. Pesantren mualaf Alor NTT, cabang NTT. Kemudian kita juga punya di Manado. Satu lagi kita punya di Pekanbaru Riau. Dan saya sendiri baru balik tuh dari monitoring dan evaluasi program kita. Dari sana? Saya dari Pekanbaru. Dari Pekanbaru? Iya, pekan kemarin. Baru pulang berarti? Baru pulang dari sana, baru selesai istilahnya monitoring bagaimana kelanjutan program kita dan lain sebagainya. Memang mualaf itu adalah, dakwah mualaf itu adalah salah satu dakwah terberat. Kenapa? Karena kita harus menyentuh semua sektor. Pendidikan kena, ekonomi kena, hukum kena, ya kan? Apalagi disebut aja semua kena. Jadi kita berurusan sama hukum, berurusan sama ekonomi, berurusan sama sosial, pendidikan. Jadi mualaf kita itu, dakwah mualaf itu kena sama semua sektor. Gitu. Berbicara tadi juga Ustadz baru pulang dari Pekanbaru ya, pasti kan penerima manfaatnya beda-beda ya tadi ya. Betul. Nah jadi sebelum kita lanjut Pak Ustadz, tahan dulu ya. Nanti saya akan mengundang Mas Ahmad Al-Ayubi. Ini salah satu penerima manfaat atau santri ya Pak Ustadz ya, bisa dibilang dari pesantren mualaf Indonesia Dompet Duafa. Halo, assalamualaikum Mas. Mas, kita belum dengar suaranya sih. Sebentar. Oh, volumenya saya kecilin. Maaf nih laptopnya, volumenya saya kecilin Mas. Sorry. Halo, assalamualaikum Mas Ahmad Al-Ayubi. Waalaikumsalam. Ini ada suara Pak Ustadz juga. Ini saya sudah hadir sama Pak Ustadz juga nih, Mas sama Pak Ustadz Husnul Mutakin. Mas Ayubi apa kabar Mas? Husnul Mutakin. Apa kabar Mas? Alhamdulillah baik. Oke. Kalau Pak Ustadz bisa kelihatan nih Pak Ustadz lagi ngeliat Mas Ayubi juga ini. Mas Ayubi, kegiatannya lagi sibuk apa nih Mas? Apalagi kita udah masuk bulan ke-7 mau bulan ke-8 di tengah pandemi kayak gini nih Mas. Alhamdulillah sekarang pesantren mualaf lagi berikhtiar usaha donat Mas. Dan alhamdulillah juga jalan 2 bulan ini kita juga sudah lebih dari 10 warung yang kita memang bekerja sama di seputaran Bintaro. Wah, saya punya warung juga nih Mas. Kalau mau naruh di Citerep boleh tuh Mas. Cuma lumayan agak cukup jauh ya di Citerep soalnya. Ya insya Allah selain memang warung juga kita juga Mas bisa termasuk yang dibilang Ustadz tadi Jumat Berkah, kita juga bisa berbagi di saat pandemi juga. Terus kita juga pokoknya saudara-saudara kita yang menengah ke bawah lah yang selalu menjadi prioritas kita. Oke, baik. Berarti Mas Ayubi, mohon maaf, berarti lulus tahun berapa Mas Ayubi? Kok lulus? Iya betul ya tadi. Selesai tahun berapa Mas dari pesantren mualaf? Pesantren mualaf saya 2019. Oke. Berarti kurang lebih sudah 1 tahun ya. Mas Ayubi boleh ceritain Mas sedikit aja. Gimana cerita ataupun kisahnya Mas Ayubi sampai memilih hijrah menjadi mualaf dan bisa tahu sama pesantren mualaf ya Dompet Duafa? Saya sebenarnya ceritanya panjang tapi saya coba persingkat dan padat dan jelas ya Mas ya. Silakan Mas.
Jadi dulu saya ini seorang Katolik yang sangat fanatik dan saya juga terlahir dari keluarga Katolik yang sangat fanatik. Kebetulan saya waktu itu ikut ibadah atau kebaktian yang sore itu pukul 16 dan pulang itu sekitar pukul 17.30. Singkat cerita, saya dalam perjalanan pulang, saya pakai motor. Di situ saya mengalami laka lantas. Saya menabrak truk yang sedang berhenti karena kecepatan waktu itu karena mau hujan, jadi kecepatan motor saya pacu cukup tinggi. Singkat cerita, di situ kalau menurut Pak Polisi lalu lintas yang waktu itu bertugas, itu saya tidak sadarkan diri dan sempat dicek ternyata denyut nadi saya sempat tidak ada. Begitu. Dan akhirnya inisiatif dari Pak Polisi untuk menghubungi mobil jenazah atau mobil ambulan untuk mengevakuasi saya. Sedangkan dan kembali lagi menurut Bapak Polisi yang bertugas waktu itu, tubuh saya itu sudah ditutupi dengan koran dan darah saya sudah ditutup dengan pasir. Singkat cerita untuk menunggu evakuasi jasad saya ini cukup lama, terdengarlah suara azan. Suara azan, ketika suara azan berkumandang berbunyi, ini pun juga kembali menurut penuturan dari Pak Polisi itu, ketika azan berkumandang berbunyi hayyalah sholat, untuk yang kedua kalinya hayyalah sholat, itu tiba-tiba saya bergerak dan saya bangun. Dan tanpa pikir panjang, Pak Polisi langsung mengevakuasi saya dengan mobil patroli yang ada. Beberapa minggu kemudian, Pak Polisi datang menemui saya dan orang tua saya, memang kebetulan datang juga, memberikan hasil laporan bahwa ketika itu nama saya masih Mario, nama Pak Saudara Mario ini dinyatakan sudah meninggal. Dan pada saat azan, masnya ini bangun seperti itu. Dan dari situ saya mulai cari tahu kenapa harus azan, kenapa tidak simbol-simbol yang lain yang menyelamatkan saya atau membangunkan saya. Di situ saya mulai cari tahu seperti apa Islam, seperti apa kehidupan Islam, dan alhamdulillah singkat cerita saya sudah tekad bulat walaupun saya sangat bertentangan sekali dengan keluarga, karena keluarga saya tidak ada satupun yang muslim, karena keluarga saya juga berasal dari keluarga fanatik Katolik. Akhirnya saya memutuskan untuk bersyahadat. Saya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Walaupun sampai detik ini pun juga orang tua saya juga masih tidak menyetujui atas keputusan saya, tapi saya tetap bulat. Insya Allah, Bismillah. Sampai di situ saya mulailah cari tahu bagaimana kelanjutan saya setelah saya konflik dengan keluarga, bagaimana saya bisa belajar lagi tentang Islam, karena saya sudah memutuskan mengambil keputusan untuk menjadi seorang Muslim. Mau tidak mau saya harus mengikuti aturan menjadi seorang Muslim. Nah, akhirnya saya mulai cari tahu di internet dan waktu itu saya melihat pesantren, waktu itu masih Wisma Mualaf Dompet Duafa. Di situ ada nomor kontak dan kebetulan waktu itu adalah Ustadz Muhammad Aris Alwi. Saya kontak beliau, janjian bertemu di Wisma Mualaf, pesantren Mualaf, ngobrol, konseling segala macam. Alhamdulillah dengan segala keterbatasan yang saya punya, alhamdulillah saya diizinkan untuk bisa belajar menimba ilmu dari ilmu tauhid, pelajaran tauhid, pelajaran huruf hijaiyah, sampai adab kita menjadi seorang Muslim. Saya belajar banyak dari pesantren Mualaf Dompet Duafa. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Mas Ayubi, ceritanya luar biasa ya. Apa yang dihadapkan saat itu yang membuat akhirnya Mas Ayubi bergerak untuk hijrah ke Islam. Subhanallah ya. Mudah-mudahan Mas Ayubi sehat selalu ya Mas ya. Insya Allah, sama-sama Mas, siap. Baik, berarti kalau untuk menimba ilmu di sana sudah berapa tahun Mas sebelum lulus tahun 2019 kemarin? Kurang lebih 1 tahun ya Mas. Saya masuk di pesantren Mualaf Dompet Duafa itu 2018.
sampai 2019 itu karena saya waktu itu juga kenapa saya keluar dari pesantren karena memang waktu itu saya dapat tawaran kerja sebagai barista di salah satu kafe di Jakarta Selatan. Alhamdulillah. Waduh, barista di Jaksel lagi kan. Wah, tuh mantap tuh. Bisa ngajarin saya bikin kopi ya, Mas. Nah, kalau ngomongin terkait fasilitas dan pengalaman selama di sana, Mas, boleh diceritain nggak, Mas? Ada fasilitas apa atau dalam bentuk bantuan apa aja sih yang Mas Ayubi dapatkan di pesantren Mu'alaf? Boleh diceritain nggak buat saya dan juga untuk insan muda nih? Iya, Bismillah. Kalau untuk fasilitas itu sangat-sangat apa ya Mas ya, sangat-sangat baik sekali, sangat-sangat nyaman sekali dari mulai tempat tidur, bagaimana kita tidur dibuat sangat nyaman oleh pesantren Mu'alaf Dompet Duafa Indonesia. Terus juga beberapa fasilitas kita untuk memasak, dari mulai meja makan sampai kursi, sampai bahkan di kamar kita para santri ini ada apa namanya, ada pendingin ruangan atau AC yang dimana di situ bisa membuat kita tidur dengan nyaman sehingga besok paginya kita bisa bangun untuk sholat tahajud dan juga sholat subuh berjamaah. Ditambah lagi juga fasilitas lain seperti meja belajar untuk kita belajar mengaji, terus juga buku-buku Iqra untuk kita belajar huruf hijaiyah, terus juga Al-Quran juga yang cukup lengkap di situ, terus buku-buku tentang biografi tentang Islam, terus juga ruangan yang sejuk juga untuk belajar di mana menambah konsentrasi kita untuk belajar sehingga apa yang diajarkan oleh Ustadz Husnul ataupun Ustadz yang lain pengajar di Dompet Duafa itu, pesantren Dompet Duafa itu semakin masuklah di dalam diri kita. Alhamdulillah. Nah, kalau untuk pengalaman menarik Mas selama belajar di sana Mas menimba ilmu, apakah ada pengalaman menarik atau itu sesama santri di sana ataupun yang Mas Ayub alami sendiri Mas? Ada pengalaman menarik nggak kira-kira? Kalau pengalaman menarik pasti pertama kita ini kan basically kan orang yang tidak mengenal seperti apa itu Islam. Tentunya kalau kita tidak mengenal Islam, tentunya kita juga tidak tahu kebiasaan orang-orang Muslim seperti apa. Jadi kalau pengalaman menariknya yang biasanya kita mungkin tidur jam 12, tidur jam 1, jam 2, terus kita bangun jam 10, jam 11, jam 12. Ini di sini kita belajar tidur teratur, kita tidur jam 9, maksimal paling malam jam 10, sehingga jam 3 atau jam setengah 4 kita bisa bangun untuk tahajud. Jadi menariknya adalah kebiasaan yang tidak pernah kita lakukan dan sebenarnya berat, awal-awalnya berat, tapi karena dibiasakan dan akhirnya menjadi terbiasa, alhamdulillah hal tersebut bisa kita jalani dengan baik tanpa rasa berat hati. Alhamdulillah. Oke, Mas Ayubi mohon maaf boleh diceritain nggak saat perbedaan yang Mas Ayub dapatkan sebelum atau sesudah menjadi mu'alaf Mas? Ada nggak perbedaan yang Mas Ayub jalankan selama hidup gitu? Banyak sekali Mas, terutama begini Mas, di pesantren mu'alaf itu kan ba'da zuhur dan ba'da asar itu kita selalu membaca buku-buku tentang hadis-hadis baginda Rasulullah SAW dan buku tentang fikih sunnah. Yang pertama pengalaman yang paling menarik perbedaannya adalah dulu saya itu hobi banget kalau minum aja itu pakai tangan kiri dan sambil berdiri. Terus juga kalau kita berbicara dengan yang lebih tua itu kita biasa seenaknya aja lah. Tapi sekarang semenjak saya hijrah dan menjadi seorang muslim, dari mulai hal kecil saja, dari minum kita harus pakai tangan kanan. Tentunya kita tahu tangan kanan adalah tangan yang paling baik untuk melakukan suatu hal yang baik juga. Tangan kanan, minum tangan kanan sambil duduk, makan pun juga tangan kanan sambil duduk. Jadi dari hal kecil seperti itu Mas, jadi perbedaannya sangat signifikan. Intinya kita mulai belajar adab di situ, terutama adab terhadap guru, adab terhadap sesama santri, adab terhadap warga sekitar pesantren mu'alaf. Jadi seperti itu. Jadi nggak semau-maunya lah gitu.
Baik. Terima kasih, Mas Ayub. Masih jadi barista, Mas, sekarang, Mas? Alhamdulillah sudah enggak Mas, tapi alhamdulillah apa yang sedikit Allah berikan kepada saya, insya Allah saya coba pergunakan untuk bisa berikhtiar bareng sama beberapa santri atau saudara-saudara saya santri mualaf juga di pesantren mualaf, Mas, untuk kita bisa menggapai apa yang kita ingin. Oke, baik. Nah, kalau untuk dari pandangan Mas Ayubi sendiri, Mas, apa sih menurut Mas Ayubi tentang dompet duafa dan juga tim dakwah khususnya di pesantren mualaf Indonesia itu menurut Mas Ayubi itu seperti apa sih, Mas? Ya, baik. Kalau dompet duafa, pertama Mas, karena memang saya dari 2018 memang sering diikutkan di beberapa kegiatan sosial kemanusiaan dompet duafa, baik itu lewat LPM ataupun lewat DMC. Jadi kalau menurut saya dompet duafa itu adalah salah satu lembaga sosial yang selalu terdepan, Mas, selalu berada di garis depan, terutama untuk hal-hal kemanusiaan. Jadi misalnya ketika itu di tempat banjir, mungkin dari yang lain-lain belum datang, kita bahkan malam tidak mengenal waktu, tidak mengenal cuaca, kalau memang itu untuk kemanusiaan, untuk menolong saudara-saudara kita, itu kita paling garis depan, paling siap berada di garis depan, Mas, untuk menolong saudara-saudara kita sesama muslim. Begitu. Terus kalau untuk yang satunya tentang dakwah, ya alhamdulillah lewat beliau-beliau para guru-guru yang berada di pesantren mualaf itu kita bisa belajar tauhid, bagaimana cara sholat yang benar, bagaimana cara mengucapkan atau melafalkan surat Al-Fatihah dengan benar. Terus kita juga diajarkan bacaan-bacaan surat-surat pendek, sehingganya sholat kita bisa sah. Jadi cara wudhu juga yang baik dan benar juga seperti apa. Jadi sangat bermanfaat sekali apa yang sudah diajarkan oleh para guru-guru kami di pesantren mualaf di bagian dakwah untuk kami para mualaf di pesantren mualaf untuk kita bisa menjalani hidup kita ke depan lebih baik lagi, menjalani hidup lebih baik dalam koridor Islam, tentunya dalam koridor menjadi seorang muslim yang baik. Amin. Amin. Oke, terima kasih Mas Ayubi. Sebelum pamit, ada yang mau disampaikan dulu nggak buat insan muda? Silakan, Mas. Kalau untuk insan muda, ya tadi mungkin juga kalau ingin berbagi rezeki, ingin berdonasi, silakan bisa ke dompet duafa, mungkin bisa lewat rekening yang sudah disebutkan tadi, nomor sudah disebutkan tadi, dan juga untuk dompet duafa, semoga kedepannya bisa lebih maju lagi, berbagi kebaikan dan berkah untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan, juga untuk pesantren mualaf bisa semakin maju, bisa semakin berinovasi lagi dalam mendidik para santri mualaf, juga menambah kesabarannya lagi bagi para pengajar pesantren mualaf, sehingganya apa yang diajarkan bisa menjadi bekal untuk hidup para santri mualaf ke depannya dalam menjalani hidup yang lebih baik lagi. Amin. Terima kasih banyak Mas Ayubi, mohon maaf mengganggu aktivitasnya. Sehat selalu, Mas. Salam buat teman-teman di pesantren ya, Mas ya. Baik. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, insan muda tadi baru aja saya ngobrol sama Mas Ayubi, salah satu penerima manfaat yang berada di pesantren mualaf, dan tentunya beliau juga yang mengelola donat tadi ya, Ustaz. Betul, beliau chefnya. So, chefnya. Iya. Ini ada yang menarik. Tadi beliau menyinggung barista ya. Berarti beliau kalau di bidang pastry, passionnya di masak ya? Memang beliau kan sekolahnya sekolah perhotelan. Wah, nih. S1-nya. Ada yang menarik. Di Marriott. Oh iya. Nih, nanti saya akan ngajak beliau mungkin di kegiatan debat yang lain, tapi beliau sambil masak nih ya, seru nih Mas Adi. Oke, Mas Adi, kita lanjut nih Mas Adi. Beliau ini salah satu mualaf yang menjadi penerima manfaat di pesantren mualaf.
boleh ceritain nggak Tat? Ada cerita menarik nggak sih dari salah satu mu'alaf yang pernah Pak Ustadz ajar di sana selain dari seperti Mas Ayubi ini Tat? Sebenarnya hampir semua mu'alaf itu punya apa bahasanya ya? Cerita-cerita. Punya sesuatu yang unik ya. Jadi ada misalnya kita dulu punya mu'alaf binaan itu yang umurnya 63 tahun kalau nggak salah. Pokoknya 60 ke atas. Jadi beliau itu salah satu istilahnya otomatis merasakan orde baru ya. Orde baru. Itu apa bahasanya? Jadi semangatnya itu kayak dibakar gitu. Iya, bener-bener Ustadz, ayo kapan kita ngaji? Saya bilang ini bukan kita yang ngajak, malah dia yang ngejar-ngejar kita gitu. Tapi kitanya seru ya tadi. Betul. Saya semangat malah. Saya tantangin, ayo kita ngaji dari habis sisa sampai jam 10 saya bilang. Jadi pusat pokoknya saya harus bisa ngaji dalam waktu 2 bulan, dalam waktu sekian. Jadi ya sebenarnya background juga menjadi penyebab utama ya hal seperti itu. Ada juga tuh mu'alaf kita yang masih muda, tapi bukan mudanya dalam arti masih kecil, nggak umur 21 tahun, tapi lugu gitu. Bener-bener kalau bahasa ininya itu agak culun gitu. jadi penghibur kita malah. Ketika dia nelpon, Assalamualaikum Ustadz. Iya, kenapa Mas? Ustadz lagi apa? Saya pikir ada masalah apa. Biasa kalau santri nelpon kita langsung, itu biasanya ada masalah penting. Tapi ternyata dia cuma nanya kabar gitu. Dan belum pernah ada mu'alaf yang seperti itu. Saya bilang, wah luar biasa. Ini obat stres ini saya bilang. Obat stres kita ini beliau ini. Jadi beragam ya tadi? Beragam, betul. Beragam. Keunikannya berbeda-beda. Seperti itu. Nah, buat insan muda sekali lagi saya ingatkan, jadi kegiatan ataupun program yang dijalankan di pesantren mu'alaf yang ada saat ini itu adalah dari penghimpunan dana zakat. Jadi kita ucapkan terima kasih banyak untuk insan muda, untuk para donatur yang sudah rela, yang sudah berkontribusi, yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan Dompet Duafa, dan khususnya dalam saat ini yaitu di program mu'alaf, pesantren mu'alaf Indonesia. Dan tentunya kita juga ngundang untuk insan muda yang baru aja gabung di Dede TV, tentunya untuk mau berkolaborasi atau berkontribusi. Caranya gampang, kamu tinggal scan barcode yang ada di layar atau bisa langsung ikut berzakat di donasi @dompetduafa.org/zakat. Oke, Pak Ustadz. Ya. Terakhir nih Pak Ustadz, terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama. Sebelum kita pamit, ada yang mau disampaikan Tat untuk insan muda, silakan. Baik, mungkin buat teman-teman insan muda atau siapapun yang menyaksikan podcast ini, saya sampaikan satu hal, bahwa di setiap harta seorang muslim, setiap harta yang kita miliki, itu ada hak teman-teman yang menjadi mustahik zakat. Jadi mungkin kalau di bidang saya, terutama mungkin mu'alaf. Kenapa? Karena mu'alaf itu, benar-benar dakwah mu'alaf itu salah satu dakwah yang sulit. Kenapa? Karena kita harus menyentuh hampir semua sektor. Seperti itu. Nah, di setiap harta kita itu ada hak-hak mereka. Ada hak-hak mereka yang wajib kita salurkan, yang wajib kita sampaikan. Nah, teman-teman, zakat itu kan wajib tuh. Kalau infak, alhamdulillah, gitu kan. Kalau sedekah, alhamdulillah. Jadi, dalam berzakat, dalam kita mengamanahkan harta kita tidak boleh sembarangan. Kita harus memperhatikan siapa yang benar-benar amanah dalam menyampaikan kewajiban zakat kita ini, supaya tepat sasaran, tidak melenceng, supaya benar-benar kewajiban yang kita sampaikan itu benar-benar sampai kepada tujuan yang kita harapkan. Seperti itu. Maka saya sendiri mengajak teman-teman sekalian, setiap rupiah yang kita zakatkan, setiap kewajiban yang kita sampaikan, insya Allah itu menjadi nilai plus bagi kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim. Bahkan jangan sampai kita meremehkan. Rasulullah itu bersabda, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a, kata beliau. Jangan sampai kalian sekali-kali meremehkan sebuah kebaikan itu walaupun kecil. Kenapa? Karena itu bisa jadi sebab kita masuk surga. Kita nggak tahu, misalnya ada duri di jalanan, kita singkirkan. Ternyata itu menjadi sebab Allah ridho kepada kita, kemudian kita dimasukkan ke dalam surga Allah. Bisa jadi dari zakat misalnya. Kita nggak tahu, tiba-tiba kita dapat SMS, ada perhimpunan zakat, kita zakatkan 1.000 rupiah. Kita nggak tahu itu bisa menjadi sebab Allah Subhanahu Wa Taala meridhoi kehidupan kita dan menjadikan itu sebagai sebab kita masuk surga. Mungkin teman-teman ingat tuh, seorang mohon maaf
pelaku seksual ya, mungkin itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala karena apa? Karena ngasih minum seekor anjing. Itu perbuatan kecil dengan background dosa yang sudah dia lakukan sebelumnya, tapi karena keikhlasan, karena tidak pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun itu, Allah ridho kepada dia, kemudian Allah memasukkan dia ke dalam surga. Ini menjadi harusnya menjadi pelajaran bagi kita bahwasanya segala bentuk kebaikan sekecil apapun itu jangan pernah kita remehkan sekalipun. Bahkan kalau bahasa kasarnya saya katakan ya, 1 juta itu tidak akan jadi 1 juta kalau nggak ada 1 rupiah. Iya nggak? Jadi sedikit demi sedikit akan benar-benar menjadi sebuah bukit yang memberikan manfaat yang luar biasa. Jadi mari sama-sama kita menyalurkan kebaikan kita melakukan kewajiban kita kepada lembaga yang benar-benar amanah. Silahkan teman-teman bisa menilai sendiri kemana harus menyalurkan kewajiban zakat ataupun sunnah sedekah dan infaknya. Jadi mungkin itu yang bisa kami. Oke, terima kasih Pak Ustadz atas waktunya. Tapi sebelum kita tutup acara ini, izinkan saya Pak Ustadz, mohon izin sebentar, saya mau ngumumin pemenang giveaway ya, atau pemenang hadiah di minggu sebelumnya. Selamat untuk pemilik akun Instagram @nuna.look, nuunanya U-nya 2 ya, looknya juga sama. Dan juga @inaihebat, waduh, Inai hebat nih, @inaihebat, dan yang terakhir @cahaya_ela. Nah, itu 3 akun pemenang ya. Terima kasih banyak kamu sudah nonton terus Simulator Podcast, berarti udah tahu nih kebiasaan-kebiasaan ataupun pertanyaan-pertanyaan yang bisa dijawab ya. Nah, ada pertanyaan lainnya, ini untuk giveaway yang nanti akan diumumkan pemenangnya di episode berikutnya. Pertanyaannya terkait pesantren mu'alaf, jadi tonton terus tayangan ini sampai selesai. Tadi wawancara saya sama Pak Ustadz, terus sama Mas Ayubi. Pertanyaannya adalah, sebutkan 1 program unggulan dari pesantren mu'alaf Indonesia Dompet Duafa. Nah, jawabannya kamu langsung jawab pertanyaannya lewat posting Instagram kamu, bisa lewat feed ataupun lewat IG Stories. Tapi jangan lupa untuk mention @ddtvofficial, @dompetduafa.org, dan yang terakhir @simplicity.id. Dan jangan lupa untuk terus nonton DDTV, like, comment, subscribe, dan nyalain loncengnya ya. Lonceng itu ada di sebelah kiri. Dan pengumumannya di podcast berikutnya. Dan sebelum saya pamit, saya ucapkan terima kasih banyak sekali lagi Pak Ustadz. Terima kasih banyak atas waktunya, sudah bercerita, sudah memberikan pengalaman yang sangat luar biasa menjadi pembina di Pesantren Mu'alaf Indonesia. Terima kasih sudah menghadirkan kami. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa berkegiatan lagi nih. Amin, insya Allah. Dan buat insan muda, nggak bosan-bosan, saya ngajak kamu untuk ikut lagi bergabung dan juga berkontribusi di kegiatan dan juga kolaborasi kebaikan bersama Dompet Duafa. Dan salah satunya di program Pesantren Mu'alaf Indonesia ini, caranya gampang banget. Kamu bisa ikut berdonasi atau berzakat ke rekening atau scan barcode yang ada di layar, atau bisa melalui kanal donasi.dompetduafa.org/zakat. Nanti kamu tinggal baca di deskripsi. Kenapa zakat? Karena zakatmu menguatkan dan mendukung saudara-saudara mu'alaf kita. Saya Akbar Savio bersama Pak Ustadz. Pak Ustadz Husnul Mutakin ya. Ini beliau pembina mu'alaf. Ada Instagram Pak Ustadz? Ada. Instagramnya silakan Pak Ustadz. @takien91. Waduh. Ya. Takien 21 ya. 91. Oh, sorry. Tahun lahirnya itu. Kalau 21 yang bioskop ya, itu saya salah ya. Oke, @takien91. Ya. Oke, saya Akbar. Terima kasih banyak sudah menonton Simulator Podcast. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Kita ketemu lagi di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What?